kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini saya ingin sampaikan, nampaknya ini biasa, tapi ini ternyata mendasar sekali. Dua hal penting, yaitu syukur dan ikhlas. Syukur itu Ibu, syukur itu ternyata dikaitkan dengan beberapa hal. Jadi syukur itu yang pertama dikaitkan dengan iman. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bersyukur tapi tidak kaitannya iman, itu tidak bersyukur. Contohnya dalam rangka tasyakuran malah joget-joget, malah maksiat, malah bercampur baur laki perempuan dengan melakukan pelanggaran syariat, itu nggak bersyukur. Nah, itu lain lagi. Artinya di sini kaitannya yang maksiat. Jadi syukur baru dikatakan syukur kalau dikaitkan dengan iman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, syukur itu dikaitkan satu dengan iman. Surat 4 ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Syukur itu dikaitkan dengan titik dua. Satu dikaitkan dengan iman. Apa kata Allah? Surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Gimana memahami ayat ini, Bu? Orang yang beriman pasti bersyukur. Syukur itu baru benar kalau dikaitkan dengan iman. Bu, kita ini bersyukur kepada Allah. Hidayah iman itu nggak diberikan kepada sembarang orang loh, Bu. Contohnya anak dan istrinya Nabi Nuh kafir dan ingkar. Istrinya Nabi Lut kafir dan ingkar. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir dan ingkar. Pamannya Rasul diminta mengatakan la ilaha illallah surga, itu pun nggak keucap. Padahal apa sih susahnya, beratnya mengatakan la ilaha illallah surga? Tapi juga enggak. Karena apa? Itu kehendak Allah, Bu. Kenapa ya Allah nggak kasih hidayah? Kenapa Allah nggak kasih? Jawabannya pertama apa? Karena nggak mau. Nabi Nuh itu berdoa loh, Bu. Selain berdoa ngajarin ini loh yang benar. Ibadah kepada Allah, mentauhidkannya tidak syirik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Nabi Nuh yang mengatakan, wahai anakku, ikuti petunjuk Allah, dengan naik perahu ini selamat. Tapi yang pertama ikuti petunjuk Allah dulu. Enggak, saya mau naik bukit yang tinggi, enggak mungkin air itu ke atas. Logika yang menyesatkan karena dilandasi nafsu. Jadi akal kita harus tunduk dengan wahyu. Bu, contohnya gini, kalau ini gunung ya, Bu ya, kan bayangan anaknya Nabi Nuh itu kalau ini gunung tenggelam, berarti kan semuanya harus setinggi ini kan, Bu? Tapi Allah tidak semuanya harus begitu. Hanya di ruangan ini aja, Bu, segini saja. Yang lainnya enggak, sananya enggak gitu loh, Bu. Hanya selingkaran ini saja. Contohnya Ibu pernah jalan ke arah Bekasi. Ke arah Bekasi hujan, ke arah Jakarta hujannya deras banget. Ya, ke arah Bekasi hujan, ke arah Jakarta deras banget. Ya tergantung, kita nggak tahu bulan Mei, belum tahu kok. Itu kan ramalan. Ya, itu kan katanya. Kita nggak boleh percaya, Ustaz. Nah, kita patut betul bersyukur loh, Bu. Kita ini, halo Bu, kita ini apa? Bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak.
tapi diberi hidayah oleh Allah. Maka orang yang bersyukur tentang iman yang Allah berikan, pasti dia jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan. Bu, hidayah ini bisa lepas loh, Bu. Bisa. Contohnya, yang ngeri itu kan hidayah sudah di depan matanya surga, tapi malah diambil neraka. Ingat kisah Kosman? Kisah Kosman gimana? Jangan tanya Kosman yang mana, Kosman yang mana. Bu, ini kisah Kosman ini ngeri loh, Bu. Menjelang detik kematiannya, dia tidak pilih sabar, malah dia pilih neraka. Mau tahu kisahnya? Kosman. Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Kosman pada waktu perang Uhud, sahabat-sahabat pergi ke medan Uhud. Tapi Kosman enggak, Bu. Kaum wanita bilang, Kosman dasar pengecut, banci kamu. Wong kaum laki semuanya dengan Rasulullah pergi ke medan Uhud kok kamu enggak, dasar penakut, dasar banci. Begitulah cemoohnya kaum wanita pada situ. Hei Kosman, sekiranya Rasulullah mewajibkan kami kaum wanita berangkat jihad, kami jihad. Tapi Nabi mengatakan jihadnya wanita nggak seperti laki-laki, yaitu haji dan umroh salah satunya, tidak menumpahkan darah. Apa kata Kosman? Saya tidak perlu ke medan Uhud karena amal saya sudah cukup banyak. Tapi Bu harus tahu, Kosman itu masuk Islamnya pegang tangan Nabi loh, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Sering bermajelis ilmu dengan Nabi. Apa nggak dahsyat? Rajin sedekah, ibadahnya dahsyat juga. Singkatnya kaum wanita bilang, alah dasar penakut. Akhirnya, tidak, aku pemberani, bukan penakut, bukan pengecut. Pergilah ke medan Uhud. Betapa senangnya para sahabat Nabi, Bu. Alhamdulillah Kosman sudah sadar, Kosman mau ikut. Singkat cerita, peranglah terang. Kosman membunuh beberapa kaum orang kafir. Tapi Kosman pun, Bu, juga terkena anak panah atau tombak. Matilah Kosman. Sahabat Nabi mengatakan wa huwa syahid. Kosman syahid, wa huwa fil jannah, dia di surga. Dalam pandangan sahabat Nabi. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah dari kejauhan, tentunya atas bimbingan Allah, Bu ya, ngelihat yang tidak dilihat oleh sahabat Nabi. Apa yang terjadi, Bu? Ketika dia terkena anak panah itu, menjelang detik-detik kematiannya, kan sangat singkat sekali. Menjelang detik-detik kematiannya, dia tidak sabar, dia ambil pisau, dia tusukkan ke dadanya. Jelek. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Artinya pada saat dia bunuh diri, Bu, iman dicabut oleh Allah dan dia kekal di neraka. Kan ngeri. Berarti karena nggak syukur dengan imannya tadi. Bu, iman ini kalau nggak dijaga, nggak dirawat, nggak dipelihara, bisa lepas, Bu. Makanya syukur itu dikaitkan dengan iman. Kalau dia menghargai iman itu yang termahal. Buktinya, mohon maaf ya, Bu ya. Ini kalau bahasa kasarnya, ibu sudah iman. Ibu suruh ngelepas jilbab ibu, suruh buka aurat, mengumbar aurat ibu. Ibu mesti nggak mau kan? Walaupun dibayar berapa juta, ya nggak? Berarti kan iman tidak bisa dihargai dengan uang kan? Sampai Ibunda Sumayyah kan, tinggalkan agama Muhammad, ayo kembali jahiliyah. Artinya tinggalkan Islam gitu kan? Kalau nggak dibunuh, pilih dibunuh, Bu, hilang nyawa. Karena menghargai mahalnya iman, mahalnya hidayah. Tapi kalau iman dan hidayah itu nggak dianggap itu hal yang tertinggi, hal termahal, ya dia lepas. Jadi syukur itu dikaitkan dengan iman. Apa kata Allah? Surat 4 tadi, An-Nisa ayat 147 tadi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum
Wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi syukur baru benar kalau landasannya iman. Orang yang beriman wajib bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, syukur itu Bu dikaitkan dengan ibadah. Artinya apa? Orang yang bersyukur pasti ibadahnya mantap. Lawang kita sendiri sudah dimotivasi loh Bu, berpacu dalam ibadah. Dulu belum ngerti berpacu dalam Bu, Nabi ditanya oleh Bunda Aisyah, "Duhai Rasul, Allah telah menjamin engkau surga. Dosa kesalahanmu telah diampuni oleh Allah dan setelahnya. Tapi kenapa kau lakukan tahajud sampai kakimu bengkak-bengkak pecah seperti itu ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Afala akunu abdan syakurah." Aku ingin menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Artinya ini menunjukkan syukur itu dikaitkan dengan ibadah. Contoh sholat duha. Ibu, kalau kita sholat duha kan sama saja kita mensedekahi 360 sendi kita kan. Berarti kalau kita nggak sholat duha berarti kita nggak mensedekahi, berarti kita nggak bersyukur. Nah, orang yang bersyukur pasti Bu berusaha meningkatkan ibadahnya, lebih-lebih habis Ramadan, yang wajib maupun yang sunnah. Contoh, Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kenapa pertanyaannya begitu? Karena ada orang yang rajin bangun malam, nggak sholat malam, tapi hanya buka tutup keran. Halo? Bu, orang tuh kalau bersyukur gak duha itu, ya Allah kenapa hari ini kok aku gak duha? Nyesel loh Bu. Ada orang yang ketemu, kelihatan sedih. Assalamualaikum, salam. Jeng, kenapa kamu kok kelihatan sedih? Iya, tadi malam gak tahajud. Kelihatan sedih banget. Padahal udah 2 pekan ini gak tahajud dia. Na'udzubillah nih. Jadi kalau ngomong syukur ibadahmu gimana? Bukan ibadah orang lain, ibadah kita masing-masing. Ngomong bersyukur, zikir jarang, istighfar jarang, suka ngomongin orang, suka ngungkit-ngungkit kebaikan, ya seninya di situ. Lawang saya itu kalau nggak ada nya itu malah ditanya, kok nya nggak ada Ustaz? Jadi ngomong syukur ibadahnya dilihat. Kalau alhamdulillah, insya Allah gampang Ibu. Tapi nyatanya ibadahnya itu apa? Ya ibadah itu kan banyak. Ya baca Quran. Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Al-Quran? Nah, berarti ketika kita hari kita sampai nggak baca Quran, pada saat itu kita nggak bersyukur. Karena syukurnya kaitan dengan ibadah. Masa nyuci nyetrika itu ibadah enggak? Ya enggak, wong sambil ngedumel kok. Enggak, wong sambil ngedumel. Lah iya, artinya kalau sambil ngedumel enggak nilai ibadah. Nah, itu menunjukkan kita kan sudah ngerti ngaji. Berarti percuma kita kalau melakukan ibadah sambil ngedumel. Wow. Na'udzubillah min. Yang ketiga, satu tadi loh, syukur itu dikaitkan dengan keimanan, dengan iman. Yang kedua, syukur dikaitkan dengan ibadah. Nah, hidayah itu kan akan lepas Bu, kaitannya dengan kita syukuri biar nggak lepas kan begitu, ya. Nah, iman itu kan kaitannya dengan hidayah. Disebut hidayah kan kaitannya dengan iman. Saya ulangi ya, Bu, syukur itu dikaitkan titik 21 dengan iman. Yang kedua kaitannya dengan ibadah.
Iman itu ya hidayah itu kan, Bu. Kan kita iman itu karena hidayah. Ya kan? Iman hidayah. Ya, iman atau hidayah. Yang ketiga. Jadi yang keduanya ibadah ya? Iya. Amal soleh itu termasuk ibadah, Mbak. Iya kan? Iya. Ya, itu menegaskan saja. Gak apa-apa. Yang ketiga, syukur itu dikaitkan dengan tadi kalau disebut amal soleh, tapi kemarin itu saya urai lebih panjang saja. Tapi sebetulnya di dalam ibadah itu ya amal soleh itu, gitu ya. Baik. Yang ketiga apa, Bu? Syukur itu dikaitkan dengan muamalah. Muamalah. Atau Hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita sesama, tapi lebih khusus gini loh, Bu. Contohnya ada kata Nabi. Kata Nabi ini, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Nggak dikatakan kita ini bersyukur kepada Allah kalau nggak berterima kasih kepada manusia. Maksudnya, jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, beri uang kah, beri makanan kah, beri bantuan kah, pertolongan kah, kebaikan intinya. Tanda syukur kita kepada Allah itu berterima kasih kepada manusia itu apa? Paling tidak mendoakan yang baik-baik. Bukan melupakan. Ada nggak, Bu, orang yang ditolong malah mendung? ada. Ditolong tapi malah nyakitin. Ada nggak? Ditolong nggak terima kasih malah jengkelin. Itu orang yang zalim. Muamalah hubungan dengan manusia. Bu, nggak mesti kalau ada orang yang ngasih uang kita balas dengan uang. Dia bukan uang. Tapi tanda terima kasih kita itu paling tidak jelas. Kita mengucapkan terima kasih. Tapi dibaring apa? Mendoakan yang baik. Saya sudah pernah sampaikan kepada Ibu, saya setiap hari mewajibkan diri saya. Ya Allah, berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk hidayah-Mu pada diri saya, keluarga saya, anak istri saya, dan murid-murid saya dimanapun berada. Berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk hidayah, rezeki dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya mewajibkan diri saya. Karena saya yakin salah satunya Allah kasih rezeki, Allah mudahkan melalui diantara ya jamaah, murid-murid saya, ibu-ibu dan lain sebagainya. Makanya orang kalau ditolong orang, kalau ada orang yang berbuat baik pada dia melupakan, dia nggak bersyukur sudah. Itu menjadi masalah. Kenapa? Kalau Allah cabut kebaikannya gimana? Sebab kalau kita terima kasihnya tadi tandanya salah satunya mendoakan yang baik, itu tambah berkah, Ibu. Amin gitu dong. Kok lama banget toh ya? Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang keempat. Artinya apa, Bu? Intinya apa tadi kalau yang ketiga tadi? Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Sekecil apapun. Bu, kadang-kadang ya, contoh yang paling gampang. Kalau ada orang yang ngasih peniti atau jarum pentul, itu kan harganya berapa sih? Tapi pada saat ibu memang membutuhkan itu berharga. Bahkan air seteguk itu bisa lebih berharga daripada uang 100 juta. Ketika dia haus di padang pasir, ada uang 100 juta dengan air satu gelas itu lebih mahal. Nah, artinya jangan pernah lihat ya nampak lahiriannya, tapi apa yang kita bisa rasakan itu. Mana yang berharga, Bu? Uang 100 juta dengan nasihat yang membawa ke surga, mana yang berharga? Ya. Kalau uang itu 100 juta tapi haram, nggak berkah kan? Yang keempat, syukur dikaitkan apa? Dengan menggunakan
dengan menggunakan nikmat karunia Allah. Syukur itu dikaitkan dengan menggunakan nikmat karunia dari Allah. Menggunakan nikmat karunia dari Allah. Bukan, itu kayaknya amal soleh. Menggunakan nikmat karunia dari Allah. Contoh. Ini banyak nih Bu di poin yang keempat ini. Nikmat Allah salah satunya apa? Waktu. Waktu. Nikmat dari Allah salah satunya waktu. Allah kasih waktu kita Bu. Tiba-tiba kita dihentikan waktu, mau apa kita? Allah kasih waktu kita sehari satu malam berapa menit? 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Kita harus jujur dalam hal ini. Berarti kita belum bersyukur tentang waktu. Loh, nggak ada Bu, kita menggalinya untuk bukan apa? Untuk meningkatkan ibadah kita. Syukur dengan waktu artinya syukur kepada Allah. Kaitannya dengan nikmat waktu apa? Waktu kita mestinya kan bernilaikan kebaikan-kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 1440 menit Allah kasih waktu kita. Pertanyaannya tadi, yang betul-betul untuk ibadah berapa menit? Enggak banyak Ustaz, berarti kita harus banyak istighfar. Berarti banyak waktu yang kebuang dong. Nah, perhatikan. Halo? Dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti dia menyia-nyiakan kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti lah kapan selesainya? Saya ulangi. Dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti nggak bersyukur tadi. Berarti dosa, maksiat. Nggak sadar kok terus-terusan bertahun-tahun. Lupa kok lama banget. Ya, satu, ya tadi syukur kaitannya dengan nikmat Allah tadi, pemberian Allah. Satu, kaitannya dengan waktu. Ya, umur juga. Umur kita kan nanti ditanya oleh Allah, kamu habiskan untuk apa? Ya, lah maksudnya macam-macam itu ibadah atau enggak? Kan ada waktu-waktu beribadah, Ustaz. Waktu-waktu beribadah tuh misalnya nggak pernah ditinggalkan. Tapi ada waktu-waktu di mana untuk keperluan, misalnya ke rumah sakit. Itu lain. Ibu ke rumah sakit niatnya untuk berobat itu ibadah. Tapi ke rumah sakit sambil ngedumel, sakit terus, hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Misalkan, jadi nggak ibadah. Bismillah. Kenapa? Nih perhatikan hadisnya. Kata Nabi, tadawu ibadah Allah, berobatlah sekalian hamba Allah. Berarti berobat itu karena yakin yang menyembuhkan Allah itu ibadah. Mana? Ya? Ke pasar. Pasar ibadah. Karena mau makan yang enak biar sehat, bisa untuk tahajud, biar sehat, biar kuat. Puasa tidur itu sendiri ibadah. Kenapa ibadah? Karena tidak maksiat.
Yang paling efektif nggak maksiat itu tidur. Saya tuh sampai hari ini belum pernah ngelihat orang yang tidur ngerumpi loh, Bu. Kalau orang tidur ngerumpi, takutin dong Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Artinya apa, Bu? Ruang lingkup ibadah itu luas sekali. Ini contohnya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah, ibadah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibadah, insya Allah. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi ketika minum aja asal minum, nggak ada bismillah, nggak ada nilai ibadah. Minum sekaligus. Kalau pergi arisan ibadah enggak. Tergantung. Kalau di tempat arisan yang ngerumpi, ngegibah, ngegosip, kalau nggak dapat ngedumel, kalau ngomongin orang, loh berapa banyak yang ke tempat arisan yang dapat dia lagi, keluarganya dia. Satu tadi apa? Kaitannya dengan menggunakan nikmat Allah. Satu kaitannya dengan waktu dan umur. Waktu dan umur jadi satu, Bu. Yang kedua menggunakan pemberian Allah. Bentuknya apa? Misalkan harta. Ya diinfakkan, disedekahkan, dizakati, digunakan apa? Kurban, haji, umroh. Artinya hartanya itu baru dinilai dia bersyukur kalau hartanya digunakan untuk ya tadi di jalan Allah. Loh, berapa banyak, Bu, orang yang punya harta, ya Allah, pelitnya ampun. Ternyata, Bu, ada orang yang sangat pelit banget. Siapa itu? Orang yang pelit banget itu apa? Dosanya diminta aja nggak dikasih, Bu. Itu kan saking pelitnya ya, Bu ya. Dosanya diminta aja nggak dikasih coba. Jelek banget nih orang ini. Kok ya eneng kok ya kayak ngono ya. Aku ya nggak tahu juga itu. Loh, itu saking pelitnya, Bu. Bu, saking pelitnya dosanya aja diminta nggak dikasih. Tapi yang banyak, tapi yang banyak apa? Malah pahalanya dirusak sendiri dengan ghibah tadi, ngomongin orang. Itu kan tukar pahala dengan dosa kan? Kalau ngomongin baik-baik, Itu nggak ngerumpi, ngomong yang baik-baik itu pahala. tentang orang. Iya. Mohon maaf ya, saya bilang gini. Alhamdulillah tuh saya punya murid, usianya sudah sepuh, tapi rajin ibadahnya. Itu kebaikan dia itu, Bu, menjadi barokah. Kenapa? Ketika saya menceritakan demikian itu menjadi motivasi yang lain. Iya Ustadz, umurnya apa? Oh 80 lebih. Masa Ustadz? Iya. Nggak ngerumpi kalau gitu, karena menceritakan kebaikan. Ngerumpi itu kalau nyeritain yang buruk. Walaupun benar. Dia pelit banget gitu. Jangan. Memang iya kan? Ya. Emang pelitnya sampai tadi dosa aja. Itu kan parah banget ya. Pak Eneng ya Bu ya. Aku ya Bu juga aku. Jadi Bu, ketika syukur itu dikaitkan nikmat Allah, tadi kalau bentuknya harta digunakan untuk ibadah enggak. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dosa, dia gampang keluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Loh, harta itu Bu, kan kalau kita mati yang menyertainya 3 kan? Harta, keluarga, dan amal ibadah. Yaitu bagian keluarga kan. Harta dan keluarga apa? Akan kembali. Ini apa? Yang menemani kita hanya amal soleh kita. Maka masih ingat kan saya pernah sampaikan, ketika seorang ayah mau meninggal, dipanggillah Anis. Ya ayah. Ada apa ayah? Kayaknya bapak lemah.
kayaknya bapak nggak lama lagi meninggal nak. Nanti kalau bapak meninggal kamu mau nggak nemenin? Apa? Enak aja, ayah mati aja. Nggak mau aku. Pergi kau. Yang kedua dipanggil lagi, Harben, ada apa ayah? Ayah kayaknya nggak lama lagi meninggal nak. Nanti kalau ayah meninggal, kira-kira kamu mau nggak nemenin? Enggak lah, ayah mati aja. Pakai ngajak-ngajak lagi. Sedih dia, pergi kau. Kemudian bu yang ketiga, Amsal, ya ayah. Sini sayang, ya ayah. Ada apa ayah? Ada apa Abi? Ayah kayaknya nggak lama lagi meninggal nak. Terus kenapa ayah? Terus kenapa Abi? Enggak, nanti kalau ayah meninggal, kamu mau nggak nemenin? Siap ayah. Di kuburan loh nak, siap ayah. Kalau memang aku harus menemani ayah, kapanpun harus di alam kuburan, aku siap ayah. Alhamdulillah. Anis artinya anak dan istri. Harben, harta benda. Amsal, amal saleh. Akhirnya memang itu loh bu, puncak-puncaknya pada akhirnya kita mati loh bu. Loh iya, yang kita punya, yang kita ada, itu hanya kita tinggalkan. Atau makanya bicara syukur dikaitkan dengan menggunakan nikmat karunia Allah tadi untuk kebaikan ibadah atau tidak. Ya umur dengan waktu, ya harta, ya kesehatan. Di poin ini saya mau bertanya kembali. Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Ada loh bu, sehat tapi sombong. Ada nggak? Sehat nggak beriman, sehat malah cerai. Ada kan? Dulu waktu masih miskin, sayang. Begitu dilimpahkan harta malah cerai. Ada kan yang kayak gitu? Tapi bu, ini bu, ada orang yang sangat bodoh banget. Ada orang yang sangat bodoh sekali. Siapa itu? Orang yang punya masalah dengan manusia, punya masalah sama manusia, tapi yang dia tinggalkan Allah. Paham nggak maksudnya? Dia punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan istrinya, atau punya masalah dengan bapaknya atau ibunya atau dengan anaknya atau dengan saudaranya atau dengan tetangganya, tapi yang dia tinggalkan Allah. Contoh, begitu dia cerai, dia buka jilbabnya, dia umbar auratnya. Itu kan dia masalahnya dengan suaminya, ya kan? Tapi yang dia tinggalkan Allah. Ini namanya bodoh banget. Nah itu bodoh. Mestinya dia kan semakin mendekat kepada Allah agar ditolong oleh Allah. Atau? Makanya benar juga ungkapan itu bu. Aku dekat, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri. Halo. Iyalah. Wong punya masalah dengan manusia, kok yang ditinggalkan Allah? Kan bodoh kan? Wong Allah tempat sumber kebaikan, keselamatan, kebahagiaan. Mestinya dia semakin takarub mendekat kepada Allah. Oh enggak, aku yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Ya? Nah. Ya balas dendam kan ikutin setan. Berarti bodoh dong. Nah kalau pas dia buka jilbab mati, suaminya zina, dia balas, emang gak bisa zina? Bodoh lah. Ada lagi yang bodoh lagi, istrinya yang selingkuh, dia yang bunuh diri. Itu namanya apa? Dia punya masalah dengan manusia atau dengan yang lainnya, tapi yang dia tinggalkan kan mestinya kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah selamatkan kita. Amin, gitu dong. Jadi syukur itu juga dikaitkan dengan karunia Allah. Karunia Allah lain-lain apa bu? Ya tadi,
Bisa bentuknya kesehatan, bisa bentuknya harta, bisa bentuknya umur. Ya. Makanya jangan kita sia-siakan. Salah satunya Bu, kita baca hadis Nabi, yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima kasirum minan nas as-siha wal faraq. Apa kata Nabi? Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dia sehat tapi nggak punya kesempatan, punya banyak kesempatan tapi nggak digunakan untuk ibadah, punya kesehatan nggak digunakan ibadah. Intinya begitu loh Bu. Berapa banyak orang yang sehat tapi hidupnya wele-wele. Ada orang yang disibukkan oleh dunia nggak sempat juga dia. Makanya sehat sempat itu mestinya dibarengi dengan taat iman ibadah kepada Allah. Kemudian satu lagi, yang kok ketiga sih? Kelima, ya, syukur itu dikaitkan dengan tadi, satu iman, dua ibadah dan amal soleh gitu ya, ditengkas ibadah dan amal soleh. Yang ketiga muamalah. Yang keempat kaitannya dengan menggunakan nikmat karunia dari Allah. Yang kelima syukur dikaitkan dengan apa? Syukur dikaitkan dengan apa? Syukur itu dikaitkan dengan tarkul haram war riba, meninggalkan maksiat, dosa, haram dan riba. Syukur itu dikaitkan dengan apa? Meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, dosa, haram dan riba. Ulangi us. Syukur itu juga dikaitkan dengan meninggalkan maksiat, dosa, haram dan riba. Riba. Berarti dahsyat nggak Bu syukur itu Bu? Dahsyat. Ternyata selama ini kita ingatnya syukur itu aja. Nah tadi termasuk menggunakan lidah kita, anggota badan kita itu kan bagian tadi kenikmatan yang Allah berikan kan. Bu, ada orang bisu, tapi dari orang bisu itu malah nggak ada fitnah. Yang menyebabkan orang fitnah itu orang yang bisu atau yang nggak bisu? Berarti mending mana? Kan kalau dari orang bisu nggak menimbulkan fitnah kan? Gimana